Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa saffiyuhu wa khaliluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa man tarakaha min mahajjatil bayda lailuha kanahariha wa la yazihu anha illa halik. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن الأحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan, kita sanjungkan selain puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa mengisi hari-hari Ramadan kita di hari yang ke-23. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Jamaah rahimani rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan naik mimbar untuk berkhutbah, kita ilustrasikan begini. Mimbarnya Nabi zaman dulu dengan yang sekarang di Masjid Nabawi kan berbeda ya. Kalau sekarang undak-undakannya banyak. Kalau dulu cuma 3 undakan. Ketika naik 1 undakan, Nabi mengucap amin. Naik lagi, mengucap amin lagi. Kemudian yang ketiga, mengucap amin lagi. Kemudian sahabat bertanya, wahai Nabi, wahai Rasulullah, kenapa Anda mengucap amin? Yang pertama, ketika itu malaikat Jibril berdoa, barang celakalah bagi barang siapa yang menemui bulan Ramadan sampai Ramadan usai tetapi tidak mendapatkan ampunan. Maka Nabi mengucap amin. Kalau yang sudah berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi, kira-kira mandi mboten nggih? Mandi banget nggih. Makanya sangat rugi, sangat celaka sekali kalau Ramadan ini kita nggak bisa
memanfaatkan waktu, mengisinya dengan berbagai amalan yang sudah Allah sediakan ya, untuk pengampunan dosa kita. Selain puasa, ya, kita tahu hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang puasa, yang sholat, maka akan dapat ampunan dari Allah gitu ya. Dengan syarat tadi imanan, dengan didasari dengan keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man qoma lailatul qadri, barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar. Artinya qiyamul lail, sholat malam. Sholat Isya, sholat tarawih. Kemudian malamnya tahajud. Kemudian paginya sholat subuh berjamaah. Itu adalah sholat malam. Bagian dari sholat malam di Lailatul Qadar. Kemudian banyak amalan lain yang bisa menjadikan sebab diampuninya dosa kita, sehingga ketika selesai Ramadan, Idul Fitri, kita benar-benar bersih dari dosa. Kira-kira pantas nggak kalau di Ramadan kita tidak memanfaatkan waktu, tidak beribadah, Idul Fitri ikut bergembira, kira-kira pantas nggak? Mangkuk lambi anyar, seneng-seneng. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita semua ya. Jadi jangan sampai Ramadan usai, dosa kita tidak diampuni. Sebagaimana kemarin Mas Fasa sampaikan, kalau di Ramadan saja dosanya nggak bisa diampuni, apalagi di bulan-bulan yang lain, Bapak Ibu. Seperti apa? Maka mari di yang tersisa ya, sekitar 7 hari, 8 hari, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu Ramadan ke depan kita akan ketemu lagi, nggak tahu kita, nggak ada yang tahu. Hanya mumpung masih diberi umur, mari maksimalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mastata'tum ya, fattaqullaha mastata'tum, karena ketakwaan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi bukan lantas menjadi alibi untuk tidak kita beribadah gitu ya. Nyong orang mampu gitu. Jangan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah. Kita ketahui bahwa Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Qur'an ya. Turunnya Al-Quran kita ketahui di malam-malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ad-Dukhan dan juga surat Al-Qadar. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan seterusnya. Al-Quran ini diturunkan ketika di malam-malam yang penuh berkah. Dijelaskan di surat Al-Qadar juga, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian fungsi Al-Quran sebagai petunjuk ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di surat yang lain, di ayat yang lain, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi semua manusia. Sebagai penjelas dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kemudian apa kewajiban kita terhadap Al-Quran, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah at-tilawah atau membaca. Membacanya pun harus dengan tartil. Sebagaimana dalam
surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil, memperhatikan hukum tajwidnya. Maka monggo di bulan Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran, kita perbanyak kasratul tilawatil Quran. Masing-masing membaca. Tidak cuma menyimak, tapi membaca. Nah, saran saya membaca. Kalau menyimak, ya pahalanya pahala menyimak, bukan membaca. Kemudian usahakan membaca Al-Quran dengan terjemahnya juga. Jadi kita bisa tahu, minimal tahu artinya apa. Sudah ada yang pernah membaca Al-Quran dengan artinya? Atau malah tidak punya Al-Quran terjemahan sama sekali di rumah? Ya, nanti ke depan harus ada peningkatan. Selain membaca Arabnya, juga artinya. Ya bagaimana kita mau mengambil Al-Quran itu sebagai petunjuk, kalau kita nggak tahu artinya apa, gitu. Makanya, mumpung masih diberi waktu, ya belajar bareng-bareng lah. Masih ada waktu. Ya mungkin untuk mempelajari 6.600 sekian ayat, ya selesainya mbuh kapan, gitu. Paling tidak dicicil surat-surat pendek yang kita baca saat sholat, kita pahami artinya apa, gitu. Terus yang berkaitan dengan hukum, misalkan caranya wudhu ada di surat Al-Maidah, kita pelajari, gitu. Tentang puasa di surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Dan surat-surat yang lain. Yang pertama, kewajibannya adalah membaca. Namanya aja Al-Quran, artinya adalah bacaan. Kemudian yang kedua, kita diwajibkan untuk tadabbur. Tadabbur itu memahami ayatnya. Banyak sekali kitab ataupun referensi yang bisa Bapak Ibu sekalian gunakan untuk mentadabburi Al-Quran. Salah satunya yang paling ringkas adalah tafsir Muyassar. Tafsir Muyassar atau ringkas bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk belajar mentadabburi Al-Quran. Karena perintah tadabbur ini ada di Al-Quran juga, surat Muhammad. Ayatnya saya lupa, ayat berapa. Di situ disebutkan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Mengapa kamu enggak mau tadabburi Al-Quran, mempelajari maknanya Al-Quran? Apakah hatimu itu sudah terkunci? Gitu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan seperti itu. Jadi orang yang tidak mau mempelajari isinya Al-Quran, Allah gambarkan hatinya telah terkunci. Ya, jangan sampai hati kita terkunci, ya, hati kita menjadi keras karena kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Kemudian kewajiban kita yang ketiga adalah at-tahfidz atau menghafal. Ya minimal surat-surat pendek di juz 30, nanti naik lagi 29, juz 28, dan seterusnya. Sampai 30 juz. Mungkin Mas Faza masih panjang, masih kuat. Ya paling tidak 5 juz ya. Sudah tidak ada yang lain sih di sini, Sa. Monggo dihafalkan Al-Qur'annya.
perintah menghafal juga ada di surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal ya. Mengapa kita tidak menghafal? Ketika orang bisa menghafalkan Al-Quran, untuk menghafalkan pelajaran yang lain, biasanya cenderung lebih mudah. Saya belum pernah menemui seorang hafidz Quran bodoh, belum pernah menemui. Terus uripe ngangsa juga saya belum pernah menemui. Orang hafal Quran itu uripnya ngangsa, melas gitu, enggak, saya enggak pernah menemui. Karena Al-Quran itu bisa memuliakan orang itu, menempatkan orang itu di tempat yang mulia. Di sebuah hadis yang lain mengatakan, kalau hafal Quran, dia bisa memahkotai orang tuanya, bisa memberikan syafaatnya nanti di surga. Memberikan kemuliaan bagi orang tuanya. Maka monggo, yang masih punya anak kecil, punya cucu yang masih kecil, dibiasakan untuk menghafal Al-Quran. Jangan untuk menghafal nyanyian. Karena menghafal nyanyian tidak berpahala. Menghafalkan Al-Quran berpahala. Begitu. Kemudian yang keempat, setelah kita membaca, kita memahami artinya, kita menghafal, yang keempat, kewajiban kita adalah mengamalkan isinya. Sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mendakwahkan Al-Quran. Karena timbangan kebenaran, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik berita adalah berita dari Al-Quran. Fa'innal ahsanal kalam, ayat di sebagian yang lain, atau di sebagian yang lain, fa'in asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik berita, sebenar-benarnya berita adalah berita dari Al-Quran. Demikian Bapak Ibu, rahimani rahimakumullah, sedikit semoga bermanfaat bagi saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin sebelum ditutup, ada yang mau didiskusikan, monggo. Ya. Ya, satu-satu sebentar. Ya. Yang pertama, yang namanya dakwah itu kan tidak harus ngomong ya. Nah, satu itu. Sudah mencontoh nih dengan kita misalkan datang ke masjid, sebenarnya sudah cukup, gitu. Nggak perlu ngomong. Terus yang ngomong kan sudah ada porsinya. Satu pemimpin, ya, pemimpin apapun. Yang mau ketua RW, ketua RT harusnya. Ketua takmir termasuk. Ya, pemimpin rumah tangga juga harus menyontohkan. Jadi yang berbicara, yang mengingatkan cukup Pak Jelani. Yang punya otoritas. Dan itu pun sudah dilakukan gitu, dan sudah menyontohkan juga. Tinggal bagaimana kita
mengambil itu gitu. Begitu. Ya untuk yang pembatasan akun betul. Hmm, pembatasan akun. Atau dakwah bisa melalui grup RT masing-masing, diajak di grup RT, ayo hidupkan Ramadan, ayo ke masjid. Itu juga sudah termasuk bagian dari dakwah. Monggo ada yang lain? Ya enggak juga. Banyak yang bisa lah. Banyak yang bisa. Saya juga masih banyak belajar. Ya, ipil. Aduh, dibalik ya. Ya. Ya, harus benar. Harus benar.
Ya, kalau Al-Fatihah wajib harus benar tasdidnya. Oke, monggo. Ya, kan di sini juga ada Ustadz Ahmad Tohari ya, RW 2 itu, solusi Quran. Kita bisa ngajak beliau. Ustadz Ahmad Tohari, RW 2, anu solusi Quran lah. Sing anu dia penatusan kiri berarti. Jadi ya beliau kan ahli juga. Jadi tidak ada salahnya kalau di sini nggak ada yang mampu, kita undang dari luar lah. Mungkin bisa mengalokasikan sedikit untuk transport beliau gitu kan bisa. Ya kan, sing wis ustadz sekalian gitu. Ya, dari luar gitu ya. Ya insya Allah nanti pada Ramadan coba kita coba kita jadwalkan. Kita belajar membaca Al-Quran dan juga dengan terjemahnya ya, bukan dengan okay? Okay. Oke. Ya, monggo yang berada di sini komitmen ya, komitmen nanti coba kita jadwalkan setelah Ramadan. Begitu, nggih. Begitu. Kapan ya? Malam paling paling free malam Sabtu. Kalau enggak malam Sabtu saya pulangnya juga 4:30 dari sana. Paling enggak. Ya malam Ahad lah paling free. Paling free saya malam Ahad. Paling free saya malam Ahad. Jadi enggak kedagar-dagar terus saya juga bisa untuk persiapan gitu. Insya Allah. Kita mulai bulan April insya Allah. Ya, ya, nggih. Nggih, Ba'da Maghrib.
Nggih. Pada maghrib malam Ahad nggih insyaallah kita jadwalkan. Oke, demikian. Sepertinya cukup karena waktu sudah cukup siang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.